Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab dan surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr yu'allimunan nasas sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina
walau annahum amanu wattaqaw lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah muslimah Al-Falah yang masih berada di belakang, mohon ditempati dulu di depan yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian pada sore hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Terima kasih kepada jamaah muslimah Al-Falah yang telah hadir. Pada sore hari ini, kajian kita akan dibimbing oleh Ustazah Habibah Sugiyarti dengan tema Ketika Cahaya Agama Allah Hendak Dipadamkan. Jamaah muslimah sekalian, di antara sifat orang-orang yang ingkar kepada hukum Allah dan kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman adalah mereka yang berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan perkataan dan perbuatan mereka. Mereka akan memadamkan cahaya Allah dengan menebarkan kebencian mereka. Namun, upaya mereka hanyalah sia-sia belaka. Karena semakin mereka berusaha memadamkan cahaya Islam atau cahaya agama Allah, maka akan semakin menyala terang. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai kaum muslimin menghadapi hal tersebut? Untuk lebih lengkapnya kepada Ustazah Habibah Sugiyarti kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, afadillah yang dirahmati Allah, kita dihadirkan oleh Allah di sini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari cintanya Allah, dalam rangka kerinduan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga kepada Islam. Mudah-mudahan niatan kita dari rumah sampai ke tempat ini, ke rumahnya Allah, dan sampai nanti kita kembali lagi senantiasa mendapatkan ampunannya Allah, senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah, senantiasa mendapatkan perlindungannya Allah dari sekarang hingga di padang mahsyar yang kita sangat menanti-nantikan perlindungannya Allah, sangat menanti-nantikan pertolongannya Allah supaya kita selamat dari murkanya Allah, supaya kita selamat dari siksa api neraka. Setuju enggak, Bu? Ya. Siapa yang kesini hanya karena undangan? Siapa yang kesini hanya karena enggak enak disamperi teman? Siapa yang kesini hanya karena sebuah rutinitas? Maka hati-hati ya. Perbaharui niatan kita lillahi ta'ala hanya karena Allah semata. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan kebenaran. Semoga Allah senantiasa meluruskan kita ke dalam barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon izin saya berdiri ya, Bu ya. Alhamdulillah, setelah saya melihat yang tengah masih kosong, boleh maju dulu. Jaga jarak ya, Mbak. Nanti iya. Geser aja. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka karena Allah, dalam rangka kita ingin mendapatkan kebahagiaan supaya terlihat wajah kita senantiasa berseri-seri ya, Bu ya, senantiasa kita itu dalam keadaan bahagia. Jangan hanya bahagia settingan, tapi bahagiakan hati kita, bahagiakan pikiran kita, bahagiakan apapun yang ada dalam diri kita, karena saat ini kita mendapatkan anugerah dari Allah yang luar biasa. Tidak semua orang yang diundang atau membaca undangan bisa hadir ke sini. Tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan Allah untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, sekarang coba tengok kanan kirinya sambil ucapkan salam dan senyum yang sangat manis. Monggo. Ya. Ojo medeni ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan senyum manis kita bernilai pahala di sisi Allah ya. Alhamdulillah, untuk yang kemarin kita membahas apa, Bu?
Yang pas pertemuan bulan kemarin? Ada yang hadir? Yang pertemuan kemarin? Saat kita dinamika kelompok ya. Dinamika kelompok. Membahas apa itu? Ada yang masih ingat? Oh iya. Ada yang ingat? Kita membentuk apa saat itu? Membentuk apa? Iya, menyusun puzzle ya Bu ya. Puzzle kehidupan kita. Nah, sebelum kita melanjut kepada materi yang sekarang, coba sekarang kita review sedikit. Apa sih peran kita pada saat itu kemarin saat kita menyusun puzzle bareng-bareng ya Bu ya. Dari pertama kita nggak bisa lengkap, dari kemudian kelompok kedua dua orang nggak bisa. Setelah kemudian kita itu bareng-bareng baru terlihat segitiga tersebut itu lengkap dan sempurna. Nah, kemarin ada segitiga yang kecil-kecil, paling kecil ada dan paling besar ada. Semuanya berusaha untuk menyusun. Apa hikmahnya? Ada kemarin yang terlihat diam, ada yang berusaha sekali untuk cepat selesai menyusunnya. Ada yang saya yang besar aja, yang lainnya kecil-kecil gitu ya. Yang penting ayo cepat bisa tersusun dengan sempurna. Nah, kita lihat, walaupun kita saat itu memegang segitiga yang paling kecil, tapi ternyata segitiga tersebut itu berguna tidak di dalam segitiga yang besar? Berguna tidak? Sangat diperlukan tidak? Seandainya segitiga kecil itu tidak ada, apa yang terjadi? Tidak sempurna, tidak indah. Dan kenapa kita mengatakan ketidaksempurnaan itu kemudian membuat hati kita juga tidak sreg melihat segitiga? Karena kita ibaratkan segitiga tersebut adalah kesempurnaan Islam. Dan peran kita sekecil apapun mungkin di hadapan manusia kita tidak dilihat, tidak dianggap, tetapi di hadapan Allah itu akan dinilai pahala, bahkan akan diangkat derajat kita karena upaya kita, karena gerak kita, karena ide-ide pemikiran kita untuk apa? Peduli terhadap Islam. Nah, setelah kemarin kita tahu kesempurnaan Islam dibangun tidak bisa dengan satu orang, ya Bu ya. Jadi kita butuh kebersamaan umat, persatuan umat gitu ya. Maka apa yang terjadi? Setelah itu akan ada orang-orang yang akan menghancurkan Islam tersebut. Ya, sesuai dengan tema sekarang apa Bu? Apa temanya? Ketika, kok diem ya? Ketika cahaya agama Allah hendak dipadamkan. Nah, nanti kita akan coba membaca ayat ini. Ada yang tahu ini surat apa? Surat apa? As-Saff ayat berapa? Ayat berapa Bu? Sudah ada bocoran. Iya, surat As-Saff ya. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya, sambil menghafal. Ada yang sudah hafal surat As-Saff ayat 7 dan 8? Ada yang sudah hafal? Saya sudah sediakan hadiahnya. Ada yang sudah hafal? Kalau belum, ayo kita hafalkan ya Bu ya. Waman atlamu, ayo monggo, mimman waman atlamu mimman. Sampai di sini ya Bu ya, sampai di sini kita kasih tanda-tanda. Waman atlamu apa artinya? Ya, monggo. Waman atlamu, dan siapakah yang lebih dolim, ya Bu ya. Terus kemudian miman,
daripada orang-orang yang mengadakan apa? Iftaro, apa artinya? Apa artinya? Allahi al-kadhiba wa huwa yad'u ilal Islam. Wallahu la yahdil kayaknya kurang ya. Nur. Yuk kita baca dulu. Waman atlamu mimman iftara alallahi al-kadhiba. Lagi, waman atlamu mimman iftara alallahi al-kadhiba. Kalau diputus al-kadhiba ya. Wa huwa yad'u ilal Islam. Sampai di sini ada yang hafal? Coba baca lagi. Wa man atlamu mimman iftara 'alallahi, langsung aja. 'Alallahil kadhiba. Wa huwa yad'u ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Ada yang berani tanpa melihat? Satu ayat dulu. Waman atlamu. Ayo monggo. Suaranya. Sebentar nunggu mic. Jangan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Alhamdulillah ya. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, dan mereka itu padahal mereka itu diajak kepada Islam, yad'a ilal Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Nah, apa maksud ayat ini? Kita lihat ayat berikutnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Nah, kita lihat ya Bu, setelah kesempurnaan Islam itu dibangun, diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul, oleh Nabi
dan Rasulnya serta para sahabat, para khulafaur rasyidin dan seterusnya sampai tahun 1924 kemudian hancur kekhilafahan tersebut gitu ya. Nah, apa penyebab kehancurannya tersebut? Salah satu perannya adalah orang-orang yang dolim, yang tidak rela kepada Islam, tidak rela dengan kemenangan Islam, tidak rela Islam itu jaya di muka bumi ini. Siapa orang yang dolim itu dan dengan maksud apa mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah? Kalau cahaya agama Allah itu menang, berjaya di muka bumi ini, hasrat mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka untuk menguasai bumi ini tidak akan tercapai. Mereka yang menginginkan harta kekayaan, menginginkan kekuasaan tidak akan pernah bisa tercapai. Maka mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Apa yang dimaksud dengan mulut-mulut mereka? Mereka membuat gosip, mereka membuat tipu daya, mereka membuat isu, mereka membuat adu domba, mereka membuat segala hal, ya, segala hal, fitnah-fitnah ditebarkan, ya, supaya apa? Nurnya Allah di muka bumi itu padam. Apa yang dimaksud nurnya Allah? Agama Allah. Mereka nggak rela agama Allah itu jaya di muka bumi ini, dipakai aturan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya mereka paham apa tidak kalau Islam itu benar? Sesungguhnya mereka paham. Orang yang dolim itu, orang yang kafir itu mereka mengerti. Justru karena mereka mengerti kesempurnaan Islam, justru karena mereka mengerti kebenaran Islam, maka mereka berusaha untuk memadamkan. Ya, karena apa? Lawannya hawa nafsu. Ya, kalau hawa nafsu mereka itu tidak terpuaskan, mereka terus mencari-cari alasan, menimbulkan segala fitnah supaya apa? Islam tumbang. Ya, ini pernah apabila sekalian pernah membaca tentang kisahnya perang salib yang dipimpin oleh Raja Louis, ya, Raja Louis yang ke-14. Cuman saya mencari bukunya lupa judulnya, tapi saya pernah membaca. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ingat bisa dikasih tahu. Ya, pada saat perang salib, dari perang salib 1 sampai perang salib 7, orang-orang kafir itu terus menyerang orang-orang Islam dengan berbagai cara, ya Bu ya. Terus kemudian dari penyerangan-penyerangan tersebut, perang fisik maksudnya, mereka tidak pernah mengalami kemenangan. Terus yang terakhir pada saat itu Raja Louis yang ke-14 tersebut akhirnya tertangkap oleh kaum muslimin dan mereka semua kalah. Pada saat kekalahan tersebut gitu ya, Raja Louis kemudian dimasukkan ke penjara. Tapi apakah Raja Louis kemudian dia tenang begitu saja di dalam penjara? Ternyata tidak. Raja Louis tersebut dia berpikir keras, memikirkan apa sih sesungguhnya yang membuat orang Islam dari dulu sampai sekarang diperangi dengan fisik, dengan peperangan senjata tidak pernah kalah. Apa sesungguhnya yang mereka pegang? Apa rahasianya? Gitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Raja Louis tersebut itu berusaha untuk bertanya kepada penjaganya. Setelah bertanya, ngobrol-ngobrol, ini bahasa saya, terjemahan bebas saya gitu ya. Apa sih sesungguhnya rahasia kalian? Kenapa kalian tidak pernah kalah kalau menghadapi peperangan gitu ya? Terus kemudian ya karena kami punya semangat kita ada di kitab suci gitu ya. Kitab suci kalian seperti apa gitu, boleh aku pinjam. Kitab suci saya adalah Al-Quran dan kamu pasti tahu apa itu Al-Quran. Iya, tapi saya tidak tahu dalamnya, boleh saya pinjam. Setelah kemudian dipinjam, dibuka-buka, dipelajari,
si Louis tersebut menemukan satu kata yang membuat Louis kaget. Kaget sekali, dan kemudian disinilah awal mula gitu ya Bu, salah satu awal mula propaganda Louis dan Ratu Elizabeth tercanangkan. Apa itu? Satu kata, jihad fisabilillah. Jadi Louis tersebut menemukan di dalam Quran tersebut kata jihad, kemudian ditanyakan apa maksudnya jihad fisabilillah gitu ya. Ya, jihad fisabilillah, kita berperang, kita melawan orang-orang yang memusuhi kita dengan semangat lillah karena Allah, di jalan Allah. Kita tidak pernah takut mati. Kalau seandainya kita mati masuk ke dalam surga. Kalaupun kita hidup, kita itu berada di dalam kemuliaan. Iskariman aumut syahidan. Oh, ini dicatat oleh Raja Louis. Kemudian selang beberapa hari kemudian Louis terus berpikir, ya, izinkan aku untuk bertemu dengan Ratu Elizabeth. Ada apa engkau ingin bertemu dengan Ratu Elizabeth? Aku ada keperluan dengannya, maka pertemukan aku dengan Ratu Elizabeth. Akhirnya mereka diizinkan untuk bertemu. Nah, dari situlah kemudian Raja Louis tersebut menyampaikan apa yang dia temui. Ya, pemikiran-pemikiran, hasil obrolan, hasil mempelajari Quran disampaikan kepada Ratu Elizabeth. Kemudian mereka menyusun sebuah rancangan. Ya, apa rancangannya? Si Raja Louis tersebut, dia mengatakan, karena semangat mereka berasal dari Al-Quran. Akhirnya saya mempunyai sebuah pemikiran, kalau mereka terus berpegang dengan Quran, mereka dekat dengan Quran, mereka terus mempelajari Quran, maka mereka tidak pernah akan kita kalahkan. Jadi saya punya ide, jauhkan mereka dari Quran, kata Raja Louis. Kemudian apa sambutan dari Ratu Elizabeth? Sangat setuju. Lalu dengan cara apa kita menjauhkan mereka dari Al-Quran? Sekarang kita ada sebuah permainan, tapi permainannya lewat membayangkan ya Bu ya. Kemarin sudah kita susun permainannya, tapi ternyata tidak ada yang berani untuk action gitu ya. Nah, sekarang Ibu bayangkan, ya, nanti yang bisa menjawab langsung cepet tunjuk tangan. Jangan bicara dulu tapi tunjuk tangan dulu. Kita bayangkan ini adalah lapangan sepak bola yang sungguh luas. Kita bisa membayangkan lapangan sepak bola yang sungguh luas. Dan di sini ini suka dipakai untuk main sepak bola, atau mungkin anak-anak suka sepeda-sepedaan di situ atau bermain-main di situ. Tapi ternyata di tengah-tengah lapangan ini ada Al-Quran. Apa dampaknya bila Al-Quran di tengah-tengah tersebut tidak diselamatkan? Apa dampaknya? Boleh? Apa dampaknya? Apa resikonya? Apa akibatnya? Apa Bu? Di sini tempatnya bermain, tapi di tengah-tengah tersebut ada Al-Quran. Wajibnya kita ngapain? Kok kalem-kalem ya? Apa? Mengamankan. Bagaimana cara mengamankan? Nah, sekarang di sini, seandainya akhwat fillah semuanya berada di pinggir-pinggir lapangan tersebut, gitu ya. Semua akhwat fillah di sini berada di pinggir lapangan yang luas tersebut. Di dalam lapangan ini digelari karpet seluas
lapangannya, gitu ya. Bagaimana caranya menyelamatkan Al-Quran tersebut tanpa menginjak karpet dan tanpa memakai alat yang petugas nggak boleh ini. Yang sudah tahu nggak boleh mengacungkan tangan. Ya, nanti hadiahnya diambil di depan ya, Mbak. Ya. Yang sudah tahu boleh tunjuk tangan. Bagaimana menyelamatkan Al-Quran yang berada di tengah-tengah lapangan yang begitu luas, dihampari karpet, tapi kita nggak boleh menginjak karpet dan tidak boleh memakai alat bantu. Bagaimana caranya? Ayo. Ayo, monggo. Dalam hitungan ketiga. 1. Berapa? Ada lagi? Boleh? Yang di sana kayaknya. Monggo. Bagaimana caranya menyelamatkan Al-Quran tersebut? Memberitahukan kalau di tengah tersebut ada Al-Quran. Terselamatkan tidak? Hanya memberitahu. Ayo. Di tengah ada Al-Quran. Kira-kira terselamatkan tidak? Iya. Namanya menyelamatkan berarti kita mengambil ya. Mengambil. Keburu nanti anak-anak datang main sepeda-sepedaan di sini. Atau mungkin yang latihan sepak bola juga datang. Ayo, gimana? Ayo, monggo. Iya, betul. Tadi apa kata ibu? Menggulung karpet tersebut dan segera mengambil Al-Qur'annya. Betul apa salah? Kalau digulung kita memakai alat bantu tidak? Kita menginjak karpetnya apa tidak? Nah, kenapa punya pemikiran seperti itu? Iya. Karena sebuah kepedulian. Saya tidak rela Al-Quran ini diinjak-injak, dirusak oleh siapapun, gitu ya. Jadi apa actionnya? Cepat untuk menyelamatkan. Apakah butuh waktu lama? Besok-besok sajalah. Apakah seperti itu? Ya, tidak. Berarti apa? Sesegera mungkin. Tetapi apakah kita peduli selama ini Al-Quran sudah diinjak-injak oleh orang kafir? Bahkan kita sudah tidak punya harganya sama sekali di hadapan mereka. Mereka tidak pernah segan lagi terhadap kita. Ingat, di zaman Rasulullah, di zaman sahabatnya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam sangat ditakuti, Islam sangat disegani, gitu ya. Bahkan ulama pun yang mengatakan kemarin di Perancis gitu ya, pada tahun berapa, mungkin di WA sudah pada baca. Di Perancis itu diadakan dansa. Pertama kali diadakan dansa, kemudian ada ulama Turki mendengarnya. Kemudian si ulama tersebut langsung mengirimkan surat kepada raja yang ada di Perancis. Kalau tidak menghentikan kebiasaan dansamu, maka akan aku hancurkan. Gitu ya. Maka akan dihancurkan Perancis tersebut beserta seluruh kebiasaannya, beserta seluruh negaranya. Apa artinya? Kemudian Raja Perancis langsung menghentikan kebiasaan tersebut, itu pada saat pesta gitu ya. Jadi langsung dihentikan dan tidak diadakan kembali. Satu ulama yang mengatakan langsung diikuti. Kenapa? Karena ada sebuah wibawa. Kenapa ada wibawa? Karena Islam punya kekuatan. Nah, kembali kepada yang tadi. Apa rencananya Raja Louis dan Ratu Elizabeth tersebut untuk menjadikan umat Islam itu jauh dari Al-Quran? Ada rumusnya 6S 3F. Ada yang tahu? Nanti kita bisa lihat sudah seberapa berhasilkah
rencana mereka sampai saat ini. Ada yang tahu apa itu 6S 3F? Monggo. Shopping. Apalagi? Apalagi? 6S 3F. Yang kedua adalah sing song. Yang ketiga adalah, ayo monggo, show. Yang keempat adalah seks. Yang kelima adalah ya. Sampai saat ini pengaruh lagu-lagu terhadap manusia kebanyakan bagaimana? Sangat berpengaruh tidak? Cepat untuk dihafal tidak? Melenakan apa tidak? Ya, lagu-lagu yang kebanyakan maksudnya. Ya, kebanyakan itu mensuarakan tentang cinta. Cinta yang tidak didasari oleh keimanan. Akhirnya menjadikan mereka terbuai dengan rasa tersebut. Setelah terbuai, terus senangnya mendengarkan musik-musik. Kalau pas lagi sedih, diputar lagu sedih, semakin merana, tidak enggak? Iya enggak? Kalau pas lagi galau, diputar-putar lagu tentang hal itu, bukan semakin tumbuh semangat kita untuk meninggalkan kegalauan, justru malah membuat kelemahan dalam jiwa kita. Nah, itu sangat disenangi oleh setan. Ini satu celah setan bisa masuk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani. Apa? Ya Allah, hindarkan aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Allah itu sangat tidak suka kalau hambanya bersedih. Kalau sedih itu segera mencari obatnya. Dengan apa? Dengan apa kira-kira? Cari Al-Quran, di situ ada obatnya. Terus kemudian berwudu, sholat, di situ ada obatnya. Kemudian baca, sudah tadi baca Al-Quran, bertemu dengan sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada kebenaran. Terus kemudian datang ke majelis-majelis taklim. Ya, bukan terus dirasakan, kalau dirasakan nikmat, tapi menyengsarakan. Nikmat, tapi membuat hati semakin teriris-iris. Betul tidak kira-kira? Mbak-mbak yang sedang galau karena putus cinta mungkin, iya, segera putuskan dan segera halalkan, kan gitu ya. Terus kemudian apa? Pertunjukan, show, semua dibiayai, difasilitasi supaya apa? Di setiap daerah ada show, pertunjukan, konser. Akhirnya apa? Yang datang ke situ percampuran antara laki-laki dan perempuan. Terus kemudian di sana joget-joget dengan minum-minuman keras. Terus kemudian di sana mereka ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah? Kebanyakan ingat atau lupa? Lupa. Nah, itu kalau sudah begitu, cepat sekali setan mengambil peran. Cepat sekali setan itu mengambil celah untuk bisa melenakan orang-orang tersebut. Kalau sudah lupa kepada Allah, baru nanti ke sini pulang dari konser, nggak tahu pulangnya kemana, terus kemudian boncengan sama siapa. Nah, itulah yang akan terjadi. Ya, sudah gandengan saja sudah zina, apalagi sudah sampai membuktikan, kan gitu ya. Nah, ini sangat-sangat mungkin sekarang sudah berapa persen ya keberhasilannya. Saya pernah
membuat sebuah penelitian di sebuah sekolahan SMP dan SMA, dan saya juga bertanya kepada siswa tersebut gitu ya. Sekolah tersebut bukan sekolah Islam, tetapi di situ itu apa namanya ya? Kelas SMA gitu ya, kelas SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 itu rata-rata wanitanya sudah menjadi bookingan. Bayangkan Ibu. Di depan sekolahan tersebut itu ada sebuah ruko besar, bekasnya mall tapi sudah tutup, dan di situ salah satu tempat mereka untuk berdua-duaan. Itu dulu dekat dengan rumah saya, tetapi saya tidak tahu sama sekali kalau si anak tersebut tidak PKL di tempat kerja saya. Pada saat dia PKL, kemudian saya coba bertanya apa kegiatannya di sekolahan gitu ya. Ternyata sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka setiap hari mutar di HP-nya, ditonton bareng-bareng dengan anak sekelas, baik laki-laki maupun perempuan. Coba bayangkan, kita tidak tahu ya Bu, anak kita ada di luaran sana, bagaimana perilakunya. Di rumah kita sudah berusaha sekuat tenaga membentengi imannya, mengarahkan dia, menasehati dia untuk tetap berada di dalam kebenaran, kebaikan. Tapi ternyata di luaran sana banyak teman-temannya yang tidak mendukung. Akhirnya apa? Tergoda dengan ajakan teman-temannya. Terus kemudian saya bertanya, apa kalian tidak malu sebagai seorang wanita? Tidak. Lah kalau tidak itu malah diejek-ejekin. Kalau tidak ikut maksudnya, tidak ikut nonton, malah diejekin. Nah terus kemudian siapa yang ditonton? Sesama temannya divideokan. Coba, sudah separah apa pergaulan remaja pada saat ini? Ini SMA ya Bu ya. Dan kemudian ada juga anak yang SMP. Tidak jauh dari situ. Awalnya cuma satu orang yang menjadi bookingan. Akhirnya dia mengajak, ya namanya setan, dia tidak akan pernah diam, tidak akan pernah mau untuk masuk neraka sendirian. Akhirnya apa? Diajaklah temennya, yuk saya ajak kemana? Ke mall. Ngapain ke sana? Wes apapun nanti yang kamu inginkan akan dibelikan. Itu iming-iming yang pertama. Lihat tasku, lihat jam tanganku, lihat pakaianku serba serasi, warnanya serasi, dan aku bisa setiap hari berganti-ganti katanya. Teman-temannya akhirnya pada mau diajak ke mall tersebut. Tapi ternyata tidak diketahui oleh yang diajak tersebut, di sana sudah menunggu beberapa om-om. Naudzubillah ya. Akhirnya apa? Satu persatu diajak oleh om-om tersebut, dibelikan apapun yang dia mau, baru kemudian mereka booking tempat. Naudzubillah. Ini SMP dan SMA. Ya Bu ya. Jadi apa peran kita untuk menyelamatkan generasi tersebut gitu ya? Ini adalah salah satu propaganda Zionis untuk menjadikan umat Islam itu lemah. Lemah secara apa? Akidahnya. Lemah secara moralnya. Tidak paham terhadap ajarannya. Akhirnya dengan begitu anak-anak tersebut semakin menjauh dari Quran atau semakin mendekat dengan Quran. Kalau sudah kebiasaan begitu tadi, iya akan semakin menjauh. Diajak ngobrol tentang Islam, ceramah aja katanya. Iya. Selanjutnya apa? Kalau sudah di sini ini sudah kerusakan yang luar biasa. Ya, kalau sudah sampai melakukan hal ini, saraf-saraf yang ada di otaknya, gitu ya, itu
langsung terputus. Sekali kita nonton sesuatu yang tidak baik ya Bu ya, 100 saraf otak itu langsung terputus. Ini ada sebuah penelitian tentang saraf otak pada saat dibacakan dengan ayat Quran, saat diperdengarkan, saat melihat film-film yang seperti itu, walaupun cuma sekilas sebentar saja, itu langsung di sini terputus sampai 100. Itu baru sekali. Bagaimana kalau berulang kali, bahkan setiap hari, si orang tersebut akan stres. Stresnya mungkin tidak kelihatan seperti orang GILA, tapi stresnya dia sudah jauh dari Allah, tidak tertutup hatinya, kerasnya hatinya, sehingga hidayah Allah sulit untuk masuk. Akhirnya apa? Dia sudah tidak mempedulikan kehidupannya. Yang penting aku seneng, itu yang dia pegang. Apa yang dinasihatkan orang tuanya dia biasanya tidak mendengar. Ya. Apa yang dinasihatkan sama guru-gurunya saat di sekolah biasanya amat sangat cuek sekali. Ya. Mungkin kecilnya kemarin mungkin semuanya sudah pada membaca anak yang dapat nilai NEM yang terbaik se-Indonesia setelah lulus sekolah, apa yang terjadi? Ya, dia sampai stres berat. Gara-gara apa? Pergaulan. Ya Bu ya. Terus kemudian sampai sudah seperti ini. Akhirnya dia depresi. Ya, sangat-sangat banyak yang menyayangkan. Terus kemudian kalau sudah tadi terhipnotis dengan lagu-lagu, dia lebih suka lagu-lagu, mendengarkan lagu-lagu, lebih menikmati lagu-lagu dibandingkan dengan ayat-ayat Allah, maka ini celah setan untuk masuk itu mudah sekali. Ya. Terus kemudian apa? Tadi shopping sudah ya. Shopping sebentar-sebentar saat gajian kita kemana? Ke mall. Tujuannya apa? Ganti apa namanya? Yang baru, mode-mode yang baru. Kalau nggak baru jilbabnya rasanya ketinggalan tren dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kemudian shopping. Kenapa shopping dimasukkan ke dalam program Zionis tersebut? Karena kalau kita sudah berjalan di pasar, satu, pasar itu adalah tempatnya setan, dan tempat yang sangat Allah nggak sukai adalah pasar. Maka saat kita masuk ke dalam pasar, ke dalam mall, sama aja sesungguhnya ya, maka berlindunglah kepada Allah, dan kalau ke sana carilah yang seperlunya saja. Ya. Kalau sudah di sana kita muter-muter dengan alasan cuci mata, maka hati-hati, tahu-tahu kok sudah zuhur, berangkat jam 9 pagi contohnya. Tahu-tahu kok sudah isya, padahal tadi berangkatnya siang, gitu ya. Terus keliling. Kalau di sini mungkin mallnya tidak terlalu besar ya. Kalau di tempat-tempat lain yang mallnya sangat lengkap, besar dan sangat membuat nyaman suasana, hati-hati. Sejam 2 jam tidak terasa, gitu ya. Ditambah lagi dengan gaya hidup. Ya, mengikuti apa? Dia melakukan semua ini gaya hidup. Kalau aku gaya hidupnya biasa-biasa saja, ketinggalan dong dengan teman-teman. Ya, dianggap teman-teman tuh gimana gitu ya. Itu menurut perasaan. Ya, terus kemudian apa? Olahraga. Apakah nggak boleh olahraga? Boleh. Tapi hati-hati, kalau kita menghabiskan waktu untuk olahraga, untuk memperturutkan hobi, terus kemudian untuk sekedar ikut-ikutan yang tren. Oh, sekarang trennya tuh sepak bola, ikut sampai jamnya sholat dihiraukan gitu ya, tidak segera sholat dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang menonton sepak bola di stadion ya, sampai beribu-ribu seperti itu, saat waktunya sholat kebanyakan keluar sholat atau tetap di situ. Iya, kita bisa membayangkan meninggalkan sholat itu hukumnya apa.
Ya, dan itu setan sudah bertepuk tangan. Itu sudah disorot oleh propaganda yang merancang propaganda tersebut. Yes, berhasil rencanaku menjadikan kebanyakan umat Islam jauh dari Quran, jauh dari ajaran Islam. Ya, terus kemudian apa 3F-nya? 3F-nya apa? 3F-nya? Ya, food. Ya. Dibikin seheboh mungkin, semarak mungkin, semenarik mungkin tentang berbagai makanan. Yang penting menarik gitu ya, terus ditayangkan di TV-TV dan diiklankan di mana-mana supaya apa? Yang terpikir adalah makan, makan dan makan. Padahal Rasulullah apakah setiap hari itu selalu makan 3 kali? Iya enggak? Kok diem? Apakah Rasulullah selalu makan 3 hari dalam sehari? Tidak. Apa pola hidup Rasulullah dalam hal makanan? Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Iya, ada makanan, apalagi kalau di rumah di depan TV ada cemilan, Masya Allah gitu ya, gak berhenti-berhenti gitu ya. Nah terus apa? Janjian sama teman, ayo makan, baru saja makan, nanti makan malam lagi, kemudian pagi, siang, malam gitu ya. Itu seperti sudah terpola makan itu harus 3 kali, padahal itu tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah saat lapar makan. Jangan sampai terlalu kelaparan banget, jangan sampai melilit banget gitu ya. Artinya apa? Itu nanti yang terproses gitu ya adalah pencernaan. Pencernaan jadi luka. Jadi pada saat lapar makanlah. Sebelum kenyang kemudian berhentilah. Jangan sayang nih banyak hidangannya, habiskan aja gitu ya. Apalagi kalau pas pesta, sampai berlimpahan makanan, bahkan sampai membuang-buang. Makan 1 piring tidak dihabiskan. Ya, padahal Rasulullah memerintahkan apabila makanan tersebut itu jatuh gitu segera ambil. Kalau memang itu kotor dicuci, kalau memungkinkan dicuci gitu ya. Artinya apa? Siapa tahu yang jatuh tersebut adalah keberkahannya. Keberkahannya di situ. Jadi habiskan, mengambil makanan sesuai dengan porsinya. Kalau memang ada yang terjatuh sedikit gitu yang bisa selamatkan karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan makanan tersebut gitu ya. Bukan kemudian saya sering memperhatikan kalau pas lagi datang ke acara dimakan sesendok 2 sendok kemudian ditinggalkan, saya bertanya, kenapa kok nggak ditinggalkan? Kan nggak enak kalau dihabiskan katanya. Justru malah kalau dihabiskan nggak enak. Itu kebiasaan orang sana gitu ya. Wah saya kaget kok bisa begitu. Justru harus dihabiskan. Kalau kita nggak menghabiskan malah nggak menghargai orang yang menghidangkan atau memasaknya kan gitu harusnya. Ternyata kebalikannya. Nah dengan makanan tersebut kita lihat bagaimana anak-anak sekarang. Bagaimana remaja sekarang, mereka lebih cepat datang kepada Allah, datang kepada ampunan Allah, datang kepada Quran, terus kemudian bersegera di dalam mempelajari Islam atau sebaliknya? Sebaliknya, kebanyakan anak-anak mudah dinasehati kemudian nurut atau sebaliknya? Iya. Saya beberapa kali mendengar kenapa ya anak-anak sekarang itu kalau dinasehati kok begini, enggak di rumah, enggak di sekolahan, gurunya juga sampai pusing gitu ya. Ini kenapa? Nah ini, mereka membuat program makanan-makanan tersebut ya, dikasih sesuatu yang membuat orang yang makan itu jadi rusak secara sarafnya. Ya, banyak. Mungkin kita tahu di situ ada makanan gitu ya. Ternyata dari sananya ditetesi, walaupun 1 tetes minyak B2 gitu ya. Itu sangat berpengaruh besar bagi umat Islam.
Tahu kan B2 ya? Iya. Kita nggak tahu. Mungkin saat kita mengolah makanan, kita membuat bolu. Ini 100% halal loh, buatan sendiri. Betul buatan sendiri, tapi kita lihat bahannya. Apakah kita bisa menjamin bahan tersebut itu 100% halal? Gitu ya. Ternyata kita nggak bisa menjamin. Kita nggak tahu dari pabriknya sana dikasih tetesan apa tidak, kan gitu ya. Karena kenapa saya ngomong begini? Jadi kita harus hati-hati. Makanya senantiasa ingat kisahnya Syekh Hasan Al-Basri saat bertemu dengan seorang penjual roti. Pernah dengar kisahnya? Membaca di WA ya. Saat Syekh Hasan Al-Basri Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, beliau bertemu dengan seorang penjual roti tersebut. Itu dia pada saat mecahin telur satu persatu, mengaduk terigunya, memberikan gulanya, terus kemudian nguleni sampai terus-terusan. Beliau itu senantiasa beristighfar. Kemudian si Imam Ahmad bin Hambal tersebut itu penasaran. Dari tadi saya perhatikan engkau senantiasa beristighfar. Apa yang engkau dapatkan dari istighfarmu? Dan kenapa engkau senantiasa beristighfar? Salah satu alasannya adalah karena aku tidak tahu bahan-bahan yang saya gunakan tersebut itu halal apa tidak. Saya mengolahnya memang dengan berhati-hati dan memperhatikan kehalalannya, tapi saya tidak tahu bagaimana semua ini berawal dari awalnya, gitu ya. Bagaimana mereka mengolahnya, bagaimana mereka menjualnya, dengan cara curang apa tidak, gitu. Jadi saya senantiasa berlindung kepada Allah, memohon ampun kepada Allah supaya yang saya masak ini dimakan oleh orang tersebut itu terbebas dari segala sesuatu yang haram. Ya, karena dampaknya luar biasa kalau tubuh kita itu tertetesi walaupun satu tetes oleh benda yang haram. Ya, walaupun sedikit sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, coba bayangkan selama ini kita lebih bisa khusyuk apa tidak? Kalau sholat, saat kita berzikir, kita itu khusyuk kepada Allah, kita memaknai zikir yang kita ucapkan apa tidak? Pada saat subhanallah, 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 apakah kita memikirkan, ya Allah engkau yang maha suci, ya Allah sucikan kalbu saya, sucikan pikiran saya, sucikan harta saya, sucikan jiwa dan raga saya dari kemusyrikan ya Allah, dari segala sesuatu yang engkau murkai ya Allah, dari segala sesuatu yang engkau benci ya Allah. Pernah enggak kita lebih sering begitu atau sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah? Kita lisan kita mengucap subhanallah, subhanallah cepat sekali gitu ya, dan kita juga tidak memikirkan apa makna dari yang kita ucapkan. Maka apa? Jarang terasakan, enggak ngefek gitu ya. Nah, bagaimana supaya ngefek? Maknai setiap apa yang kita ucapkan. Saat kita sholat, Allahu Akbar. Pada saat kita memanggil Allah, Allah yang maha besar, kemudian kita ingat enggak, ya Allah engkau yang akbar atas semua permasalahan hidup saya, engkau yang akbar ya Allah atas semua diri saya, engkau yang maha besar ya Allah atas segala yang apa yang terjadi pada saya dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Engkau yang maha akbar ya Allah, engkau yang maha menolong ya Allah. Segala kesedihan, segala masalah, segala apapun yang saya hadapi ya Allah, engkau tempat saya berlindung, bernaung, memohon pertolongan. Jaga hambamu ya Allah, jaga saudara-saudara saya seiman ya Allah, jaga keluarga besar saya ya Allah dari segala yang menjauhkan darimu. Ya. Terus kita tahu ya Bu, dampak dari makanan yang tidak sehat, tidak halal, tidak thayyib,
bukan sekedar halal, tapi harus diperhatikan kebaikannya, berasal dari bahan yang baik, cara mengolah yang baik atau tidak. Terus F berikutnya adalah apa ini? Ya, hati-hati dengan gaya pakaian yang hampir setiap minggu berganti mode. Ya, hati-hati. Karena apa? Semakin banyak tertumpuk di lemari, semakin lama nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap barang yang kita punya nanti di hadapan Allah adalah dipertanggungjawabkan. Ya, sudah punya baju satu lemari masih terus beli. Boleh beli tapi yang lama segera sedekahkan. Ya, ada komunitas sedekah dari Muslimah Al-Falah menyediakan memfasilitasi sedekah baju pantas pakai untuk ditaruh di sini bagi musafir-musafir yang kehujanan atau mungkin dia tidak membawa pakaian ganti, itu nanti bisa membeli seikhlasnya di sini. Katanya seperti itu program dari bidang ekonomi, ya. Nah, terus kemudian apa? Food, fashion, kemudian film. Ya. Kira-kira dampaknya gimana ini, Bu? Film terhadap kehidupan kebanyakan manusia. Menghabiskan waktu, ya Bu ya. Sekarang pintar. Kalau dulu film-film itu sekedar ya film action, film apa namanya, yang heboh-heboh gitu ya, atau percintaan-percintaan. Sekarang dibikin gaya baru. Mulai dari saya sadarnya, gak tahu sebelumnya karena gak pernah nonton film gitu ya, ayat-ayat cinta. Ya, saya tahunya pertama kali itu ayat-ayat cinta masuk ke bioskop. Sasarannya apa? Muslimah, orang beriman memakai pakaian syar'i masuk ke gedung film. Kalau dulu zaman remaja saya masuk ke gedung film itu sangat malu, sangat apa ya? Seperti negatif aja gitu ya. Di sana tuh menghabiskan waktu dan lain sebagainya, pokoknya negatif aja kesannya gitu. Tapi kemudian dibuat apa? Seenak mungkin, senyaman mungkin filmnya dibikin sesuatu yang islami. Yang pertama apa? Supaya muslimah-muslimah, orang-orang beriman awalnya memang malu-malu. Selanjutnya, ini kan tentang Islam. Ayolah, ayo. Akhirnya datang sekali. Masih malu-malu tapi mau. Yang kedua, akhirnya yuk nonton lagi, yuk ada yang terbaru loh, sajadah cinta atau apa gitu ya. Padahal cuma ayat-ayat cinta, itu belum tentu ayat Allah ya. Cuman dikasih ayat aja sudah terpesona, sudah terpedaya gitu ya. Terus kemudian apa? Akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali terbiasa masuk gedung bioskop. Di sana kita lihat kebanyakan yang datang orang berjilbab, bukan sekedar jilbab pendek gitu ya, sudah kepada jilbab-jilbab yang besar. Akhirnya apa? Biasa kok masuk ke gedung bioskop gitu ya, sampai berjam-jam pun gitu ya, sudah enjoy saja. Hati-hati. Di sana lebih banyak mengingat Allah atau sebaliknya? Iya. Nah, ini ternyata disadari atau tidak, ini adalah propaganda orang-orang yang memusuhi Islam. Propaganda mereka yang ingin memadamkan agama Allah. Dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, dengan berbagai metode. Mereka memikirkan 24 jam. Bagaimana umat Islam itu jauh dari Quran. Tapi ternyata kita menikmatinya. Ya, betul yang disampaikan di dalam sebuah hadis, Islam itu akan hancur oleh umat Islam itu sendiri. Tapi yang nggak sadar, ya. Kalau bagi kita yang sudah sedikit demi sedikit dikasih oleh Allah pengertian, dikasih oleh Allah ilmu, disadarkan oleh Allah dengan ayat tadi surat apa?
Surat apa? As-Saff ayat 7 dan 8. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca lagi, diulang-ulang supaya hafal. Wa man atlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Ya, orang-orang yang zalim itu akan senantiasa membuat tipu daya, membuat segala bentuk-bentuk dengan berbagai cara untuk membuat kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Tapi dijawab oleh Allah di dalam ayat 8-nya, walaupun mereka akan memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya. Ya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir nggak suka. Kenapa begitu? Kan Islam itu miliknya Allah. Ya, jadi kalau mereka memadamkan cahaya Allah, berarti mereka menentang Allah kok dilawan. Ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat tidak akan pernah padam. Justru akan semakin bersinar. Berkah siapa itu? Berkah siapa Islam akan bersinar? Siapa, Bu? Di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Di masa khilafah sampai kemudian 2/3 penduduk bumi, 2/3 negara dari bumi ini terkuasai di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Ya, terus kemudian hancur pada pemerintahan khilafah Turki Utsmani. Sampai sekarang belum jaya kembali. Apakah kita diam saja? Iya, di peran kita, wahai pemuda, wahai muslimah yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, tunjukkan actionmu. Bisa sendiri tidak? Enggak. Makanya apa? Ayo umat Islam kita bersatu untuk Allah, untuk Rasul, untuk Islam. Apakah Allah tanpa kita nggak bisa memenangkan agamanya? Bisa, tanpa kita pun Allah bisa. Tetapi Allah ingin melihat keimanan dari kita yang mengaku beriman. Apa actionmu? Buktikan tanda cintamu kepada Allah. Ya, katanya mencintai Allah, katanya ingin masuk surga, tapi jalan menuju surga salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menjadikan Islam dipakai oleh seluruh manusia di muka bumi ini sebagai aturan hidup dalam kehidupan. Ya. Bagaimana caranya? Ayo, ya. Apakah kita yang sebagai ibu rumah tangga kemudian tidak berperan? Peran terhadap anak-anaknya, peran terhadap suaminya yang belum tahu, ngobrol, diajak untuk mengkaji Quran di masyarakatnya, gitu ya. Ajak masyarakatnya yang di sana tidak ada kajian-kajian, dirikan kajian-kajian. Ya, kemudian yang di sekolahannya yang sekedar belajar mengajar biasa, ciptakan suasana yang sampai orang-orang di situ itu berbangga terhadap Islam itu seperti apa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah itu seperti apa. Kita dikasih tangan, dikasih pikiran, dikasih kaki, dikasih kolbu, itu untuk apa? Bukan hanya sekedar tangan untuk makan, kaki untuk jalan, tapi gunakan semuanya untuk menolong agama Allah, menjadikan agama Allah itu terus bersinar di muka bumi ini. Ya, seperti Muhammad Al-Fatih, ya, dari seorang yang anak raja yang tadinya sangat manja, gitu ya, tapi ternyata di usia 19 tahun bisa memimpin 250.000 pasukan untuk memenangkan Islam terhadap kekaisaran Romawi pada saat itu, gitu ya. Nah, apa peran kita? Ya, di tengah-tengah teman-teman kita, ayo bukan sekedar ngobrol makan-makan, tapi jadikan obrolan tersebut itu menjadikan kita semakin dekat sama Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Buat karya yang bisa nulis, dakwah dengan tulisan. Yang bisa olahraga, dakwah dengan olahraga. Yang bisa mendidik anak lewat TPA,
buat mereka itu cinta kepada Quran, bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi jadikan anak-anak tersebut itu bangga dengan Quran dan tidak lepas dari Quran. Ya, saat kita menjadi petani, jadikan para petani itu kita kumpulkan komunitas pertanian Islam. Ya, hilangkan segala obat-obat yang merusak tubuh-tubuh kita. Jadikan obat-obat yang menjadi pupuk-pupuk tersebut itu obat-obat yang sangat bagus, yang sesuai dengan perintahnya Allah. Ya, itu apakah ada? Ada, semuanya ada. Ciptakan, buat lapangan kerja, hasilkan karya-karya yang sangat spektakuler dari muslimah-muslimah yang ada. Kita muslimah nggak lemah, justru muslimah di sini harus bangkit. Hancur atau jayanya sebuah negara itu salah satunya karena seorang wanita. Hancur atau harmonisnya keluarga itu juga karena seorang wanita. Hancur atau jayanya Islam itu bisa disebabkan karena seorang wanita. Maka jadilah pendorong masuk surga atau akan menjadi pendorong masuk neraka. Dari saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Bila ada segala sesuatu yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi dari Ustazah Habibah Sugiyarti. Langsung kita tarik kesimpulan. Orang-orang yang ingkar hendak memadamkan cahaya Allah dengan perkataan dan perbuatan mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Kita sebagai umat muslim harus berani action menyelamatkan agama Allah. Ini juga bisa menjadi introspeksi bagi kita umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dan juga ibadah dan amal solih kita, serta kualitas tarbiyah dan dakwah agar keagungan Islam tetap terjaga dari orang-orang yang zolim. Kami informasikan juga infak pada hari ini terkumpul 355.000. Terima kasih bagi jamaah muslimah Al-Falah, semoga bisa menjadi amal ibadah kita semua. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.